Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Andriani SKMMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Gizi Daur Kehidupan. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan evaluasi responsif praktikum. Saya Ibu Sabira Gafar dan ditemani dengan dua teman saya, Isma Salsabila dan Itakila. Kita akan membahas kasus status gizi, kebutuhan energi sehari, kebutuhan protein, lemak dan karbohidrat, tabel menu dan perhitungan zat gizi, tabel kebutuhan bahan, tabel kebutuhan alat dan alur kerja. Kasus yang akan kita bahas, seorang manusia lanjut usia yang berjenis kelamin pria dengan umur 72 tahun, berat badan 60 kg dan tinggi badan 160 cm. Kemudian kita akan menghitung status gizi manula tersebut. Kita menggunakan IMT. Jadi IMT itu berat badan dibagi dengan tinggi badan. Berat badannya itu 60 kg dan tinggi badannya itu 160 cm. Kemudian jadi 60 dibagi 1,6 dikali 1,6 sama dengan 23,4. Dalam kasus ini pasien memiliki status gizi normal. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan energi sehari. Jadi ada AEP pria 66 ditambah 13,7 dikali 60 itu berat badan, ditambah 5 kali 160 itu tinggi badan, dikurang 6,8 dikali 72 itu umur. Jadi 66 ditambah 822 ditambah 800 dikurang 489,6 sama dengan 1688 dikurang 489,6. Hasilnya 1198,4 dibulatkan menjadi 1198. Kemudian setelah menghitung AMB-nya, kita akan menghitung kebutuhan energi sehari. Jadi rumusnya itu ada AMB dikali FA. FA itu aktivitas fisik. Energi seharinya itu tadi kan AMB-nya itu tadi kan 1198 dikali 1,5, hasilnya 1797. Kemudian kita akan menghitung kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat. Proteinnya itu 20% dikali 1797 itu total kebutuhan energi sehari tadi. Jadi hasilnya 3.359 kilokalori dibagi 4. Hasilnya 89,75 gram. Kemudian kita menghitung lemak. Lemak itu 20% dikali 1797 hasilnya 359 kilokalori dibagi 359 kilokalori. 359 dibagi 9 hasilnya 39,8 gram. Kemudian karbohidrat 60% dikali 1797 sama dengan 1078 kilokalori. 1078 dibagi 4 hasilnya 269,5 gram. Selanjutnya menghitung menu dan perhitungan zat gizi. Mulai dari makan pagi, menunya ada nasi lunak, bahannya putih, satuan penukarnya 1 SP, ukurannya dalam gram, 100 gram, dan energinya dalam kal, 130, proteinnya 2,4, lemaknya 0,2, karbohidratnya 28,6. Menu kedua ada telur dadar, bahan telur ayam negeri, 1 SP, ukuran 10 gram, energinya 112,1, proteinnya 6,9, lemaknya 8,8, dan karbohidratnya 0,7. Selanjutnya ada ubi rebus, bahannya dari ubi jalar putih, 1,5 SP, ukurannya 225 gram, 1,5 biji sedang, energinya 252,2, proteinnya 5,4, lemaknya 0,2, dan karbohidratnya 59,2. Selanjutnya ada jus jeruk, bahannya dari jeruk manis, satuan penukarnya 2,5 SP,
ukurannya 200 gram, 2,5 buah sedang, energinya 165,9, proteinnya 0,4, lemaknya 0,2, dan karbohidratnya 43,6. Makan siang, menunya ada nasi lunak, bahannya dari nasi putih, satuan penukarnya 1 SP, ukurannya 100 gram, atau 3/4 gelas, energinya 130, proteinnya 2,4, lemaknya 0,2, dan karbohidratnya 28,6. Selanjutnya ada ikan mas goreng, bahannya dari ikan mas, SP atau satuan penukarnya 1 SP, ukurannya 50 gram, atau 1 potong sedang, energinya 101, proteinnya 8, lemaknya 7,5, dan karbohidratnya 0. Pepes tahu, bahannya dari tahu, satuan penukarnya setengah SP, ukurannya 50 atau setengah biji besar, energinya 38, proteinnya 4,1, lemak 2,4, dan karbohidratnya 0,9. Kemudian bahan dari pepes tahu yang kedua ada putih telur, satuan penukarnya 2 SP, ukurannya 120 atau 2 butir telur, energinya 59,9, proteinnya 12,6, lemaknya 0, dan karbohidratnya 1,2. Kemudian ada labu siam rebus, bahannya dari labu siam, satuan penukarnya 1 SP, ukurannya 100 gram atau 1 gelas, energinya 20,1, proteinnya 0,9, lemaknya 0,3, dan karbohidrat 4,3. Kemudian ada pisang rebus, bahannya dari pisang ambon, satuan penukarnya 1 SP dan ukurannya 90 gram atau 1 buah besar, energinya 82,8, proteinnya 0,9, lemaknya 0,4, dan karbohidratnya 21,1. Selanjutnya ada susu UHT, bahannya dari susu UHT, satuan penukarnya 1 SP, ukurannya 200 gram atau 1 gelas, energinya 131,9, proteinnya 6,4, lemaknya 7,8, dan karbohidratnya. Selanjutnya makan sore, menunya ada nasi lunak, bahannya dari nasi putih, satuan penukarnya 1 SP, ukurannya 100 gram atau 3/4 gelas, energinya 130, proteinnya 2,4, lemaknya 0,2, karbohidratnya 28,6. Selanjutnya ada tempe bacem, bahannya dari tempe, satuan penukar 1 SP, ukurannya 50 gram atau 2 potong sedang, energinya 118,5, proteinnya 5,4, lemaknya 7,5, dan karbohidratnya 8,8. Selanjutnya ada sup wortel dan labu siam, bahannya terdapat wortel, satuan penukarnya 1 SP, ukurannya 100 gram atau 1 gelas, energinya 28,1, proteinnya 0,7, lemaknya 0,5, dan karbohidratnya 6,3. Kemudian ada labu siam, satuan penukarnya 1 SP dan ukurannya 100 gram atau 1 gelas, dengan energi 20,1, protein 0,9, lemaknya 0,3, dan karbohidratnya 4,3. Selanjutnya pada makan malam ada susu UHT dengan bahan susu UHT, satuan penukarnya 3/4 SP, ukurannya 150 gram atau 3/4 gelas, energinya 98,9, proteinnya 4,8, lemaknya 5,9, dan karbohidratnya 7,2. Selanjutnya ada telur rebus, bahannya dari telur ayam negeri bagian putih, satuan penukarnya 3 SP, ukurannya 180 atau 3 butir, energinya 89,9, proteinnya 18,9, lemaknya 0, karbohidratnya 1,8. Kemudian total dari energi semua menu mulai dari makan pagi sampai malam itu 1079,3, dan proteinnya 83,5, lemaknya 42,4, dan
karbohidratnya 254,8. Total kebutuhan seharinya 1797, proteinnya 89,75, lemaknya 39,8 dan karbohidratnya 269,5. Kemudian total kecukupan energinya sekitar 95%, terus proteinnya 93%, lemaknya 106%, dan karbohidratnya 94%. Selanjutnya yaitu kebutuhan bahan. Yang pertama bahan makanan berikutnya yaitu yang pertama susu, ukurannya 2 kotak, spesifikasi 10 HT, harga satuan 5.000, harga total 10.000. Yang kedua yaitu beras, ukuran 300 gram, spesifikasi beras bulan, harga satuan 8.000, harga total 8.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu telur, ukuran 6 butir, spesifikasi telur ayam, harga satuan 2.000, harga total 12.000. Selanjutnya yang keempat yaitu ubi, ukuran 2 buah, spesifikasi ubi jalar, harga satuan 1.500, harga total 3.000. Selanjutnya itu jeruk lokal, ukuran 3 buah, spesifikasi jeruk pontianak, harga satuan 1.500, harga total 4.500. Selanjutnya yang keenam yaitu labu siam, ukurannya 3 buah, spesifikasi labu siam, harga satuan Rp2.000, harga total Rp6.000. Yang ketujuh yaitu tahu, ukuran 5 buah, spesifikasi tahu kuning, harga satuan 1.000, harga total 5.000. Yang kedelapan yaitu tempe, ukuran 2 potong sedang, spesifikasinya tidak ada, harga satuannya 8.000, harga totalnya itu 8.000. Yang kesembilan yaitu pisang, ukurannya 2 buah, spesifikasi pisang Ambon, harga satuan 3.500, harga total 7.000. Yang selanjutnya itu wortel, ukuran 2 buah, harga satuan 2.000, harga total Rp4.000. Next. Selanjutnya itu ikan mas, ukuran 1 ekor, spesifikasi ikan mas, harga satuan Rp12.000, harga total Rp12.000. Tabel kebutuhan alat, yang pertama rice cooker, jumlah yang dibutuhkan 1, fungsinya untuk memasak nasi. Yang kedua itu wajan, jumlahnya 1, fungsinya untuk memasak ikan. Yang ketiga panci, jumlahnya 1, untuk mengukus dan merebus. Selanjutnya spatula, jumlahnya 1, fungsinya untuk mengaduk, menuang, dan meratakan. Selanjutnya talenan, jumlahnya 1, fungsinya untuk alas memotong bahan makanan. Selanjutnya pisau, jumlah yang dibutuhkannya itu 3, fungsinya untuk memotong. Untuk selanjutnya itu alur kerja, yang pertama nasi lunak, alur kerja yang pertama itu cuci beras, yang kedua masak beras dalam rice cooker, yang kedua menu makanan telur dadar, yang pertama yaitu kocok telur dalam mangkok selama 1 menit, lalu masak dalam wajan selama 3 menit, lalu sajikan dalam piring. Yang ketiga yaitu ubi rebus, alur kerja yang pertama bersihkan ubi dan menyikat ubi secara bersih, yang kedua yaitu rendam ubi dalam panci dan direbus selama 30 menit. Selanjutnya itu jus jeruk, yang pertama cuci jeruk hingga bersih, yang kedua potong bagi 2 jeruk, yang ketiga peras jeruk ke dalam gelas, yang keempat tambahkan air gula, yaitu 1,5 sendok makan. Selanjutnya pepes tahu, alur kerja yang pertama yaitu haluskan tahu dengan garpu, kemudian campur dengan bumbu halus, yang kedua bungkus tahu dengan daun pisang, yang ketiga yaitu kukus pepes tahu selama 20 menit atau hingga matang. Selanjutnya labu siam merebus, alur kerja yang pertama yaitu cuci bersih labu siam, kemudian potong menjadi 4 bagian, yang kedua siapkan air, kemudian panci, lalu tunggu sampai mendidih. Selanjutnya tunggu sampai matang, kemudian sajikan. Yang selanjutnya ikan mas goreng, alur kerja yang pertama bersihkan ikan mas, buang sisik dan insang, lalu kucuri ikan mas dengan air jeruk nipis. Selanjutnya itu panaskan minyak goreng, lalu masukkan ikan mas, lalu goreng hingga matang, lalu sajikan ikan mas dalam piring. Selanjutnya itu alur kerja pisang rebus. Cara yang pertama itu cuci pisang sampai bersih. Selanjutnya masukkan air secukupnya dalam panci dan masukkan pisang, garam, dan daun pandan, lalu masak sampai matang dengan api sedang selama 30 menit. Selanjutnya setelah matang, angkat pisang kemudian tiriskan. Untuk menu selanjutnya itu tempe bacem, alur kerja yang pertama panaskan minyak, tumis bumbu halus, daun salam, lengkuas, serai hingga harum. Yang kedua masukkan tempe dan air kelapa hingga aduk rata. Yang ketiga tuangkan bawang kecap manis.
tumis, gula merah dan garam. Yang keempat, setelah matang, angkat dan sisihkan. Yang kelima, panaskan minyak goreng. Lalu masukkan tempe hingga berwarna lebih kecoklatan. Untuk menu selanjutnya itu sup wortel dan labu siam. Menu yang pertama, potong labu siam dan wortel lalu cuci bersih, didihkan air, rebus hingga setengah matang. Sambil menunggu matang, iris-iris daun bawang, bawang bombay, bawang putih dan bawang merah. Lalu tumis bumbu yang sudah diiris-iris bersama bumbu halus. Lalu masukkan labu kuning di sup yang dimasak. Campurkan bumbu yang ditumis tadi ke sup yang dimasak. Masukkan tumis juga, tambahkan penyedap rasa, garam, gula, lalu cicipi rasa dan angkat dan sajikan. Baik, selanjutnya ada lampiran dari menu makan siang, yaitu ada ikan mas goreng, tahu pepes tahu, labu siam rebus, dan pisang rebus, dan susu UHT. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.